Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Bintang Areska dari kelas 11 IKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode perakitan produksi dari mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. A. Konsep lini perakitan. Pengertian lini perakitan. Lini perakitan merupakan suatu sistem yang terdiri dari pekerjaan dan mesin untuk menghasilkan suatu produk. Lini perakitan bergantung pada biaya, level produksi, fleksibilitas, serta kerumitan dari produk itu sendiri. Lini perakitan juga dapat dideskripsikan sebagai sebuah proses pemberikan di mana bagian-bagian biasanya yang memiliki suku cabang suatu produk dirakit dan digabungkan satu persatu dengan urutan tertentu hingga menjadi produk lengkap akhir. Adapun permasalahan penting dalam penyeimbangan lini adalah A. Penyeimbangan lini antar stasiun kerja. B. Menjaga kelangsungan produksi di dalam lini perakitan. Dan berikut adalah karakteristik dari permasalahan assembly line balancing. A. Ada sejumlah proses dalam lini perakitan dengan waktu proses masing-masing. B. Ada kendala keterdahuluan. C. Bisa ada kendala tambahan seperti jumlah maksimum stasiun kerja atau kecepatan minimum lini perakitan. D. Tujuannya adalah pengelompokan proses-proses perakitan menjadi stasiun kerja tanpa melanggar kendala keterdahuluan demi tercapai efisiensi lini perakitan maksimum. Adapun keunggulan dan kelemahan dari tata letak berdasarkan produk adalah sebagai berikut. Keunggulan tata letak ini adalah A. Ongkos penanganan material lebih rendah. B. Pekerjaan pada setiap mesin terspesialisasi sehingga bisa disederhanakan dan dikerjakan oleh karyawan yang keterampilannya rendah dan murah. C. Persediaan bahan jadi rendah. D. Pengendalian produksi lebih sederhana karena variasi produk rendah dan aliran bahan sudah terdefinisi dengan jelas. Kelemahan tata letak produk yaitu ketidakfleksibelan. 2. Konsep lini dalam tata letak berorientasi produk. Dalam tata letak berorientasi produk dikenal dua macam lini, yaitu lini perakitan dan lini fabrikasi. Lini fabrikasi merupakan lini produksi yang membuat komponen dan biasanya menggunakan mesin-mesin untuk membuat komponen tersebut. Sedangkan lini perakitan merupakan lini produksi di mana komponen akan difabrikasi melalui sekumpulan stasiun kerja yang biasanya terdiri dari tenaga kerja dan mesin. Lini fabrikasi biasanya menggunakan mesin dan sulit untuk membuat keseimbangan karena diperlukan perubahan mekanis dan rekayasa. Sedangkan lini perakitan biasanya menggunakan tenaga kerja dalam prosesnya. Tiga. Metode perakitan. Dalam perakitan terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan. Metode-metode tersebut adalah A. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Pada metode ini, bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain, karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan baik menurut ISO, DIN, JIS, dan lain sebagainya. B. Perakitan dengan pemilihan. Pada metode perakitan dalam metode pemilihan, komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya tersendiri menurut batas ukuran. C. Perakitan secara individual, yaitu perakitan secara individual dalam pengertiannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya, karena dalam pengerjaannya harus berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. 4. Jenis perakitan. Ada beberapa macam jenis perakitan yang sering digunakan di dunia industri. Hal ini tergantung pada pekerjaan yang akan dilakukan. Pada umumnya ada dua jenis perakitan, yaitu perakitan manual dan perakitan otomatis. Sedangkan untuk jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitan, yaitu produk tunggal, jenis perakitan tunggal, dan produk seri jenis perakitan seri. B. Konsep perakitan jaringan RT/RW net.
1. Konsep jaringan RT/RW-Net. Konsep lain dari RT/RW-Net adalah memberdayakan pemakaian internet di mana fasilitas internet tersedia selama 24 jam. Sehari selama sebulan penuh di mana biaya yang akan dikeluarkan akan murah karena biaya langganan akan ditanggung bersama. Langganan boleh memilih ISP sesuai penawaran dari perusahaan. Konsep RT/RW-Net sebelumnya sama seperti WANet, memiliki akan membeli atau menyewa pulsa atau bandwidth dari penyediaan internet, lalu dijual kembali ke pelanggan yang datang menyewa komputer untuk bermain internet. 2. Membangun RT/RW-Net sederhana menggunakan mikrotik. RT/RW-Net mempunyai tujuan memberikan layanan akses internet kepada masyarakat. Setelah menentukan perangkat yang digunakan, maka langkah awal dari pembuatan RT/RW-Net adalah mengkonfigurasi router kita agar dapat mengakses ke internet. Untuk mengakseskannya ada dua cara, yaitu A. Hard reset. Biasanya dilakukan jika kita ingin menghapus konfigurasi pada mikrotik, tetapi kita tidak bisa mengakses mikrotik dengan Windows. Cara melakukan hard reset adalah 1. Pastikan router dalam keadaan bersih. 2. Tekan tombol reset dan tahan. 3. Nyalakan router tanpa melepas tombol reset. 4. Tahan kurang lebih selama 5 detik. Yang B. Soft reset. Dilakukan jika kita bisa mengakses router menggunakan Windows atau aplikasi remote lain. Cara melakukannya adalah 1. Masuk ke menu Windows, kemudian buka terminal. 2. Ketik perintah atau sistem reset configuration, kemudian tekan Enter. 3. Mikrotik akan reboot. Selanjutnya, karena kita akan menggunakan saluran nirkabel untuk melakukan broadcast internet, maka kita perlu konfigurasi WLAN pada mikrotik. Cara melakukan konfigurasi WLAN. A. Masuk menu Windows. B. Klik menu wireless, kemudian klik 2 kali pada WLAN 1. C. Setelah muncul Windows interface, klik Security Privilege untuk memberikan password pada wireless kita sehingga tidak dapat diakses oleh sembarang orang. Kemudian klik tanda tambah dan isi kolom berikut. Nama diisi nama security, WPA preset key diisi password yang akan kita pasang pada wifi kita. Kemudian isikan lagi pada kolom wifi A2 preset key, lalu klik OK. D. Klik tab wireless, kemudian klik tab interface, klik 2 kali WLAN 1 dan isikan konfigurasi pada kolom berikut. Mode upgrade SSID isikan dengan nama yang akan kalian gunakan sebagai nama RT/RW-Net. Security profile sama dengan pilih security profile yang telah kita buat sebelumnya. E. Klik OK untuk menyimpan perubahan. Langkah berikutnya adalah memberikan IP address pada WLAN kita sehingga jaringan kita dapat diakses oleh klien. Cara konfigurasi IP address pada WLAN. A. Klik IP, kemudian klik address. B. Setelah window address list muncul, klik tanda tambah untuk mengkonfigurasi IP address pada WLAN. Selanjutnya, agar klien tidak berebut benda internet, langkah konfigurasinya adalah sebagai berikut. A. Buka Windows dan klik QUIE pada menu kiri sehingga muncul window QUIE list. B. Kemudian kita akan setting QUIE path sebagai kontur bandwidth yang akan kita bagikan ke klien. C. Untuk memberikan aturan ke klien, maka selanjutnya kita akan membuat client QUIE pada client QUIE target address dapat kita tentukan dengan mengisi IP address klien. D. Langkah selanjutnya adalah memberikan garansi bandwidth kepada klien sehingga klien tidak akan kehabisan bandwidth. E. Ulangi langkah E dan D untuk memberikan limitasi pada klien lain. Jangan lupa menentukan target address-nya. C. Lini balancing. 1. Definisi lini balancing. Lini balancing merupakan penyeimbangan penugasan elemen kerja dari suatu lintasan perakitan ke stasiun kerja untuk meminimumkan banyaknya stasiun kerja dan meminimumkan total
menghargai time pada semua stasiun kerja untuk tingkat waktu tertentu, sehingga memperoleh suatu arus produk yang lancar dalam rangka menjalankan utilitas yang tinggi pada fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan produksi. Berikut adalah pengertian keseimbangan ini menurut dua orang ahli yang berbeda. Keseimbangan merupakan kesamaan keluaran atau hasil atau keseluruhan produksi pada setiap urutan lintasan produksi. B. Keseimbangan ini memperoleh utilitas yang tinggi atas fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan penyeimbangan waktu kerja antar stasiun kerja. 2. Tujuan menyusun lini balancing. Keseimbangan lintas perakitan bertujuan agar suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan beban kerja yang sama pada stasiun kerja, sehingga menghasilkan keluaran produk yang sama per satuan waktu. Dalam sebuah lintasan memiliki tujuan untuk mencapai suatu kapasitas yang optimal, di mana tidak terjadi pemborosan fasilitas, waktu, tenaga, dan material. Tujuan ini tercapai apabila A. Lintasan bersifat seimbang, B. Jumlah waktu operator menunggu dari proses sebelumnya idling minimum di setiap stasiun kerja di sepanjang lintasan proses, C. Jumlah stasiun yang ada di lintasan memiliki waktu yang seimbang. Keunggulan dan kelemahan dari tata letak berdasarkan produk adalah: A. Keunggulan tata letak ini, ongkos penanganan material lebih rendah, pekerjaan pada setiap mesin tersterilisasi sehingga bisa disederhanakan, persediaan bahan setengah jadi rendah, pengendalian produksi lebih sederhana. B. Kelemahan tata letak produk yaitu ketidakfleksibelan, subscribe to fit the full document, pekerjaan yang membosankan bagi pekerja, investasi mahal pada mesin khusus, keselingan bergantungan antar mesin pada suatu lintasan sangat tinggi. 3. Manfaat line balancing. Adapun manfaat dari balancing atau keseimbangan dari lini ini adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan efisiensi produk. B. Menghindari waktu pada proses atau stasiun yang menganggur. C. Mempengaruhi waktu proses secara keseluruhan. D. Meningkatkan rasio pencapaian target produksi. D. Meningkatkan profit. F. Mengurangi pemborosan dan biaya yang tidak diperlukan. 4. Penggunaan line balancing. Berikut adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk menyeimbangkan line produksi atau line balancing ini. A. Mengetahui time start stasiun kerja. B. Membuat rincian proses. C. Memahami waktu yang dibutuhkan pada setiap kegiatan. D. Identifikasi stasiun kerja yang memiliki selisih. E. Analisis dan lakukan tindakan penyeimbangan. F. Evaluasi dan pemantauan hasil. 5. Masalah yang dihadapi dalam lintasan kritis. Berikut adalah masalah utama yang seringkali dihadapi dalam lintasan produksi yang dikemukakan oleh Biegel. A. Kendala sistem. Hal ini berkaitan erat dengan perawatan atau maintenance. B. Menyeimbangkan beban kerja pada beberapa stasiun kerja yang bertujuan untuk mencapai suatu efisien yang tinggi dan memenuhi rencana produksi yang telah dibuat. Adapun tanda-tanda ketidakseimbangan pada stasiun lintas produksi adalah sebagai berikut. A. Stasiun kerja yang sibuk dan waktu pengatur yang mencolok. B. Adanya produk setengah jadi pada beberapa stasiun kerja. Buffam mengumumkan bahwa untuk mencapai keseimbangan lini dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah penumpukan material, kemudian penggerakan operator, pemecahan elemen kerja, perbaikan operasi, dan perbaikan performasi operasi. Berikut ini merupakan langkah-langkah pemecahan masalah pada line balancing yang dijelaskan secara berikut. A. Mengidentifikasi tugas individual atau aktivitas yang akan dilakukan. B. Mengidentifikasi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas. C. Menetapkan precedential constraints jika ada yang berkaitan dengan setiap tugas itu. Berikut ini adalah contoh precedence diagram.
A. Menentukan output dari assembly line yang dibutuhkan. B. Menentukan waktu total yang tersedia untuk memproduksi output itu. C. Menghitung cycle time yang dibutuhkan. D. Memberikan tugas-tugas kepada pekerjaan dan mesin. E. Menetapkan minimum banyaknya stasiun kerja. F. Menilai efektivitas dan efisiensi dari solusi. G. Mencari terobosan untuk perbaikan proses terus-menerus. 6. Metode pemecahan dalam line balancing. Ada beberapa metode pemecahan masalah dalam line balancing, yaitu A. Metode heuristik, yaitu seni dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan. B. Metode analis atau matematis, yaitu dunia nyata melalui simbol matematis berupa persamaan dan pertidaksamaan. C. Metode simulasi, yaitu tingkah laku sistem dengan mempelajari interaksi komponennya. 7. Keseimbangan lintasan line balancing produksi. A. Permasalahan keseimbangan lintasan produksi. Permasalahan keseimbangan lintasan produksi paling banyak terjadi pada proses perakitan dibandingkan pada proses fabrikasi. B. Pengaruh kecepatan lintasan terhadap penyusunan stasiun kerja adalah kecepatan lintasan yang ditentukan dari tingkat kapasitas permintaan serta waktu operasi terpanjang. 8. Precedence diagram biasanya merupakan gambaran secara grafis dan urutan operasi kerja, serta ketergantungannya pada operasi kerja lainnya yang tujuannya untuk memudahkan pengontrolan dan perencanaan kegiatan yang terkait di dalamnya. Adapun tanda yang dipakai dalam precedence diagram adalah A. Simbol lingkaran dengan huruf atau nomor di dalamnya untuk mempermudah identifikasi asli dari suatu operasi. B. Tanda panah menunjukkan ketergantungan dan urutan proses operasi. C. Angka di atas simbol lingkaran adalah waktu standar yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap proses operasi. 9. Istilah-istilah dalam line balancing. A. Waktu menganggur. B. Keseimbangan waktu senggang. C. Efisiensi stasiun kerja. D. Efisiensi lintasan produksi. E. Smoke Phase Index. F. Box Station. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.